Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 13 Februari 2023, hari biasa pekan yang kelima. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah memberi tanda kasih-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang wafat di salib, bangkit untuk menyelamatkan kami. Berikanlah membuka telinga dan mata kami agar kami dapat meneladani hidup Yesus sambil berziarah menuju hidup kekal sebagai Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka minta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini minta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali takkan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dalam satu acara keluarga di meja makan, biasanya seorang ibu sudah mempersiapkan menu yang enak untuk semua keluarga. Misalnya buatkan nasi goreng. Lalu ada satu orang yang tidak mau makan. Dia bilang, "Aku tidak suka nasi goreng." Dengan alasan dia tidak mau. Maka dia tetap lapar. Demikian pula contoh yang kita dengar tadi, orang-orang Farisi minta tanda. Mereka tidak tahu tanda yang muncul yang di depan hidung mereka itu adalah Yesus. Tanda kasih Allah Bapa, yaitu Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Sehingga mereka tidak mengerti tentang siapakah Yesus, tidak mau juga terbuka kepada Yesus, selalu menelikung atau melihat Yesus secara negatif. Kalau hal ini terjadi, maka kehidupan ini tidak jelas. Kenapa? Kita tidak bisa melihat kenyataan hidup seperti tadi yang di meja makan. Sudah jelas-jelas ada nasi goreng, semuanya lain makan dan dia tidak mau. Dia terlapar. Karena apa? Ibu tidak masak lagi hanya untuk satu anak yang rewel makan. Ini analog seperti orang-orang Farisi yang tidak bisa melihat kehadiran Allah. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa sekarang hanya mengatakan itu mereka dalam Injil loh, tidak bisa melihat Allah. Jangan-jangan kita juga tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Kita ini punya KTP Katolik, di KTP saja. Atau tugas sebagai profesi. Di luar tugas itu nggak ada urusan. Bukan dengan hidup bakti dan hati. Nah, Yesus mau supaya kita ini hidup dengan hati. Seperti yang dibuat oleh orang tua kita, ayah dan ibu. Mereka membuat peraturan lisan sebagai satu keluarga.
Tetapi yang paling utama dan penting adalah cinta mereka jelas terurai dan terungkap dalam kehidupan nyata sehari-hari, di mana mereka mengajarkan kepada kita hidup dalam persaudaraan dan cinta kasih. Saling bahu-membahu, bantu-membantu sebagai adik dan kakak yang Tuhan berikan kepada kita. Orang tua kemudian berusaha dengan mencari nafkah sedemikian rupa untuk bisa memberikan kepada kita kehidupan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Memberi pakaian, sandang pangan papan, dan juga pendidikan untuk siapa kita. Maka kita harus menanggapinya secara positif. Karena orang tua mempersiapkan kita menjawab hari esok, di mana kemudian kita sudah melalui nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, diajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan setelah kita bisa menjawab kehidupan kita, lepaslah orang tua. Dan mereka merasa bahagia. Kenapa? Sudah boleh dan bisa mendampingi kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tuntut orang tua sedemikian rupa, kita tidak tahu berterima kasih kepada mereka. Dan nanti kalau sudah tua mereka akan terlunta-lunta. Maka kalau kita buat seperti itu, kita juga nanti akan mendapatkan, boleh katakan, hasil yang telah kita lakukan. Karena itu mari saudaraku terkasih, jangan kita degil. Jangan kita kepala batu, tidak mau melihat kebaikan-kebaikan yang telah orang tua atau orang lain buat bagi kita sebagai tanda kasih dan perhatian. Maka kita tidak boleh menghilangkan tanda dan kasih perhatian itu, tapi mensyukuri karena Tuhan sudah memberi orang-orang yang luar biasa di sekitar kita yang memberikan kepada kita dukungannya untuk maju, bisa mempersiapkan hari esok dengan ceria. Dan juga kalau kita mengalami kesulitan, mereka datang mendampingi kita dan memberikan solusi, dan terutama orang tua kita senantiasa mendoakan kita dengan cara mereka sendiri. Mungkin sebagian orang tua sudah tiada. Masih ada juga orang tua yang bersama-sama dengan kita. Tolonglah agar mereka dibantu sampai pada titik akhir dan mereka merasa bahagia mempunyai anak dan cucu yang hebat, yang saling mengasihi dan memberikan yang terbaik. Sebagaimana yang dibuat oleh Pater Sadek, pendiri seminari ini, dengan mengatakan Aje quod agis. Berikanlah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Kamu akan bahagia. Selamat pagi, selamat bahagia.